Halo pemirsa USM TV, kembali lagi bersama saya Pandu Chandra, tentunya hadir kembali di layar kaca Anda, tentunya membawa informasi-informasi yang pastinya ter-up to date banget. Dan tentunya kita kembali lagi di Kampuspedia, di mana Kampuspedia ini menjadi wadah untuk kita boleh ngobrolin isu-isu terkini yang pastinya Anda di rumah berhak untuk tahu dan pastinya akan mendapatkan wawasan dan juga informasi yang pastinya akan menolong dalam bersosialisasi ataupun menjalani kehidupan ini as a human being atau sebagai masyarakat ya. Oke, baik, dan tentunya di kesempatan kali ini juga ini udah barengan dengan Pandu. Tentunya ada Pak Agusta Prabarista Dipinem Eskom Mkom. Ini adalah Sekretaris Prodi S1 Sistem Informasi USM. Halo Pak. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik. Ini seperti yang terakhir ya. Kami ketemu tuh kayaknya masih fresh banget. Ini masih kita kayak 11-12. Satu angkatan. Satu angkatan ya. Oke, ini udah barengan dengan Mas Agusta juga di kesempatan kali ini dan jadi satu topik menarik karena kalau ada Mas Agusta berarti udah kelihatan ya. Ini identiknya dengan digital. Wah, ada apa nih di perkembangan digital saat ini? Karena akhir-akhir ini tuh banyak banget berita yang berseliweran, baik itu di media massa, di platform digital, di TV, radio, dan masih banyak yang lain yang akhir-akhir ini tuh banyak pesan spam di WhatsApp yang dikirimkan berupa bentuk undangan dan lain sebagainya. Wah, ini akhirnya jadi sorotan berbagai pihak karena pasalnya ini mungkin buat kita generasi milenial atau Gen Z ini bisa mensortir itu dengan baik. Tapi kadang-kadang buat orang tua ini yang bisa dibilang kaget teknologi gitu ya, gagap teknologi, akhirnya semua di-download dan akhirnya jadilah penipuan inilah itu dan masih banyak yang lain. Nah, untuk itu kita akan tanyakan ke Mas Agusta. Nah, oke Mas Agusta, ini mau tanya terkait dengan isu yang lagi santer. Sebenarnya itu ada fenomena seperti ini udah sering terjadi atau ini memang jadi awal pemantik dari segala problematika digital yang ada saat ini? Oke, mungkin karena sekarang masif ya. Dan parahnya lagi saking banyaknya kejadian ada yang bahkan pihak berwajib juga kena juga kan kemarin. Nah, makanya kalau sebelumnya itu mungkin kita perangkat-perangkat semacam ini kita sebutnya malware ya. Salah satunya malware itu sebelumnya malah di aplikasi-aplikasi untuk membantu pemain game mereka untuk melakukan kecurangan dan sebagainya. Awalnya dari sana, belum yang secara masif dikirim lewat entah email, lalu yang masif sekarang lewat aplikasi WhatsApp. Oke, berarti sebelumnya itu udah pernah terjadi ya? Iya. Oke, tapi kalau zaman dulu kan ini kan jadi sesuatu hal yang berbeda, kondisi masyarakatnya juga beda. Kalau dulu segmented banget nih ke sektornya game aja, pengguna game mayoritas juga anak muda yang kayaknya wah baru belajar teknologi. Nah sekarang kan teknologi kan jadi masif, orang tua pun juga ikut menikmati teknologi ini, evolusi teknologi yang luar biasa. Nah, apakah ini juga jadi satu faktor penyebab akhirnya ini bisa berdampak sebegitu masifnya? Iya, betul. Di perkembangan apalagi setelah pandemi ya, kita pandemi itu apa-apa sudah pakai internet, komunikasi, bahkan pembelajaran juga dibantu dengan media sosial. Nah itu mungkin yang jadi pikiran pelaku-pelaku ini untuk menjadi celah melakukan tindakan kejahatan melalui dunia digital. Oke. Nah kalau dulu beda zaman dulu sama zaman sekarang nih, Mas. Ada bedanya nggak sih? Kalau sekarang mungkin pakai undangan, kalau dulu? Oke, kalau dulu kita biasanya mod ya, kayak mod di aplikasi, entah ada WA kan ada mod gitu ya, Black WA, kemudian aplikasi untuk cheat ya, untuk main game gitu kan, dulu ada yang sering main game online dan sebagainya, itu disisipi dengan seolah-olah ini nih bisa entah nambah atribut, nambah diamond gitu ya. Kemudian itu mereka install, akhirnya mereka juga kena. Kemudian ada yang modelnya adalah crack ya. Crack kalau kita beli aplikasi kan harus license dengan biaya yang mahal, maka mereka nge-share-nya sebuah crack lah. Itu crack itu yang nanti jadi malware sendiri ke perangkat kita masing-masing, macam itu kalau kemarin. Wah ini menarik banget ya. Ternyata
bungkusnya atau selimutnya ini beragam gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, ini satu hal yang kemarin tuh sempat heboh karena beberapa waktu lalu isu tentang tren pengguna WhatsApp tiba-tiba nomor nggak kenal kirim ngundang buat datang ke undangan. Ini sebenarnya teknisnya seperti apa sih Mas? Kadang tuh orang bertanya-tanya kok bisa ya orang ngirim aplikasi terus habis itu diklik terus wah langsung kemana-mana. Nah, Oke, sebenarnya kita garis bawahi dulu ya. Aplikasi yang digunakan memang WhatsApp ya, tapi bukan WhatsApp-nya sendiri yang melakukan itu. oke. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi mungkin literasi juga untuk Bapak Ibu, kemudian teman-teman mahasiswa terutama gitu ya, bahwasanya memang memanfaatkan aplikasi chatting dan lain-lain, email dan sebagainya untuk mengirimkan malware-nya, tapi bukan esensinya di WhatsApp-nya yang bermasalah, Oke. bukan. Nah, kemudian sebenarnya ini ada sentuhan sedikit terkait rekayasa sosial, Mas Pandu. Oh, Jadi kalau kita mungkin zaman dulu rekayasa sosial tuh kayak orang kena hipnotis, gendam dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi arahnya juga berbeda. Jadi entah kira bernyamar menjadi kurir, pajak, BPJS, kemarin yang terakhir adalah PPS dan sebagainya, yang nanti mereka seolah-olah menjadi institusi atau unit yang memang resmi mengirim APK. Nah, kalau kita tarik kembali sebenarnya proses cara melakukan tindakan peretasan ini secara umum yang terjadi di Indonesia ada dua. oke. Satu, sniffing yang dikirim melalui WhatsApp, file APK berformat undangan, PDF dan sebagainya. Yang satu adalah link. Kalau di WhatsApp kita nyebutnya adalah action button. Oke. Nah, ini dua ini yang Oke. terjadi. Oke. Ya. Nah, kalau yang masif sekali ini yang dikirimi APK ya. APK ini kan Android package gitu ya. Emang ekstensi untuk aplikasi perangkat dengan sistem operasi Android. Nah, itu yang dikirim melalui WA, mengaku undangan dan sebagainya. Oke. Nah, setelah itu dikirim, terunduh, nah itu yang jadi masalah. Oh, Terunduh, oke. terinstall, nah itu jadi masalah. Oke. Akhirnya itu jadi masalah menggunung gitu ya. Orang Ya. jadi langsung, wah ini gimana, gimana. Oke, tapi menarik sekali ya. Dari sekian banyak kasus mungkin selalu yang disasar ini targetnya orang tua. Dan kayaknya ini jadi satu tren market yang memang cocok nih untuk sasaran-sasaran yang berbasis dengan teknologi. Nah, tadi juga Mas Agusta sudah sebutkan beberapa istilah yang mungkin bagi Anda pemirsa yang ada di rumah ini sempat asing, sniffing dan phishing. Wah, apa ini? Nanti kita akan bahas tentunya di segmen selanjutnya. Bagi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Kampuspedia. Baik pemirsa WSM TV, masih bersama kami, tentunya ada Pandu dan juga Mas Agusta, masih tentunya di Kampuspedia. Spesial bahasan kali ini adalah isu terkini tentang platform WhatsApp yang digunakan untuk penyebaran aplikasi-aplikasi yang bisa berujung fatal nih bagi penggunanya kalau misalnya kita tidak tahu. Nah, makanya di sini kita akan berikan informasi-informasi bagi Anda yang semoga nanti bisa menambah wawasan agar lebih bisa berhati-hati dalam bermain aplikasi yang ada di internet tentunya. Nah, kali ini tadi sempat ada info-info juga bahwa memang ini banyak sekali, terutama nih Mas, mungkin di lingkungan sekitar Pandu, orang tua Pandu tuh sempat juga worry tentang hal ini karena pasalnya pertama-tama itu banyak banget kiriman. Kadang kalau nggak tahu orang tuanya juga nggak deket sama anaknya mungkin ya, itu suka action sendiri, langsung main sendiri action, oke, di download. Tapi kalau ada beberapa orang tua yang dekat dengan anaknya pasti tanya dulu, oke, ini karena mungkin lebih update gitu ya. Nah, tadi Pandu sedikit tertarik nih
ini kenapa menyasar dengan orang tua dan penggunaan tadi ada sedikit istilah sniffing dan juga pacing. Sebenarnya apa sih Mas dari kedua hal ini? Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah belum tahu. Oke, sebenarnya simpelnya sniffing ini kan eh apa ya? Kita kan kalau bahasa Indonesianya kan mengendus ya. Jadi seolah-olah kita tidak ada di sana, tapi sebenarnya kita mengawasi. Oke. Nah, bentuk pengawasan ini melalui dari aplikasi yang terunduh tadi. Nah, kuncinya sebenarnya di aplikasinya. Selama aplikasi itu tidak terunduh dan terinstall, itu nggak masalah. Yang perlu kita waspadai adalah ketika ini sudah terinstall. Nah, sniffing ini secara teknis, jadi ketika dikirim entah apa, contoh yang sering kan di WA gitu ya, WA terunduh, kemudian terinstall. Nah, biasanya dia akan langsung meminta beberapa permission atau akses ke dalam perangkat, seperti menelepon, mengakses kontak dan sebagainya. Nah, biasanya kan kalau kita install tetap itu juga muncul, karena itu sebagai dasar sebuah perangkat untuk membatasi dari instalasi aplikasi yang tidak resmi. Nah, setelah itu di oke, biasanya kan gitu ya, kita nggak baca syarat ketentuan dan kita oke, nah langsung set. Ikonnya, kalau biasa kita nginstal aplikasi kan icon muncul di home, entah di page berapa gitu ya, itu tidak akan muncul. Nah, setelah itu sudah. Selama kita tidak tahu apa itu, kemudian kita mengakses entah mobile banking dan sebagainya, dari jauh seolah-olah perangkat kita itu dimonitor. Nah, kayak filmnya Unlock ya kalau di drama Korea. Jadi ceritanya itu HP-nya jatuh, ditemu oleh teknisi, diinstal ke malware tersebut, kemudian dikembalikan lah, selama itu terakses, jadi semacam terpantau. Dulu oleh dosen FTIK juga pernah disimulasikan gitu ya. Kita install aplikasi, perangkatnya kita taruh dengan screen masih off gitu, seolah-olah mati, nggak ada aktivitas di situ, tapi kita bisa capture gambar, moto selfie, akses SMS, kontak dan sebagainya dengan tampilan HP itu masih screen-nya mati. Nah, itu yang menakutkan kan di sana. Kita tidak tahu apakah ini sudah diretas atau tidak dengan hanya lihat tampilan dari luarnya saja. Itu yang terkait sniffing. Nah, bentuknya ini yang perlu diantisipasi mungkin untuk teman-teman yang lain, bahwasanya seringnya dikirim berupa satu image, kedua adalah PDF. Nah, ada image juga. Ada image. Jadi yang seolah-olah itu image, sebenarnya ekstensinya tetap tadi Android Package Kit APK di belakang. Nah, kalau yang terakhir ini dikirimnya adalah PDF dan ekstensinya belakangnya itu juga PDF, tapi bedanya kalau yang PDF asli itu akan muncul jumlah page-nya berapa, jumlah halamannya berapa. Nah, itu yang membedakan. Istilahnya nyaru jadi PDF ya, nyamar jadi PDF itu yang terakhir terjadi. Nah, kalau yang terkait phishing ini seolah-olah dia menyamar menjadi pihak tertentu, biasanya bank. Ini Mas Pandu. Jadi ini yang kental dengan rekayasa sosial tadi. Kita ditekan dengan kalau tidak mengisi form maka setiap kali Anda transaksi akan diberikan cas sekian, pernah belum? Saya udah 2 kali itu dikirim kayak. Saya penasaran, saya buka linknya ya, karena kalau link kan masih kita bisa antisipasi. Kita buka, oh ternyata dia seolah-olah menjadi satu bank tertentu dengan halaman persis kayak bank, betul-betul bank. Kemudian yang mencurigakan adalah apa? URL atau alamat webnya itu panjang sekali. Kalau kita ke bank kan pasti jelas ya. Biasanya 3 digit huruf bank, kemudian .com, .co.id gitu. Ini enggak panjang rentek-rentek gitu. Nah, ketika ini dia minta ini. Nah, itu rekayasa sosialnya yang ditekankan di phishing itu semacam itu. Berarti ada perbedaan yang mendasar ya tentang hal itu ya. Betul. Nah, ini kadang-kadang ada juga nih Mas yang tanya. Biasanya tadi kalau sniffing itu kan identiknya mengendus, terus habis itu nggak kelihatan actionnya. Apakah benar memang nggak sekelihatan itu? Biasanya kalau kita pakai handphone gitu kan biasanya ada recent apps yang kebuka gitu. Apakah memang itu nggak kedeteksi? Kalau recent app-nya memang tidak kelihatan. Cuma dampaknya adalah karena seolah-olah ini dipantau dari jauh, maka perangkatnya ini satu, kuota cepat habis, baterai boros, kemudian kecenderungan perangkat ini akan panas. Karena kan
kayak kita nge-zoom terus gitu ya, Google Meet terus. Oke, zaman-zaman akses pandemi itu ya. Iya. 24 jam dipantau dari jauh. Nah, itu ya kelihatannya di sana. Oke, berarti secara penggunaan device-nya pun akan berasa ya Betul, ketika itu. akan berasa. Nah, ini nih yang jadi satu hal mungkin menarik ya. Ternyata banyak sekali cara-cara orang itu untuk melakukan tindakan jahat gitu ya pada seseorang. Tapi ini nih Mas, kadang kita itu kan terlanjur asik. Sebenarnya hal-hal ini apakah cuma dikirim via WhatsApp aja atau sebenarnya medianya itu bisa beragam? Entah kita browsing berselancar di internet sekalipun juga bisa kena atau gimana? Bisa. Jadi memang karena mungkin pengguna WhatsApp-nya ini kan tinggi ya selama pandemi, jadi mereka menyasarnya kecenderungan lewat WhatsApp. Oke. Sebenarnya mau dikirim dari media apapun tuh bisa. Kalau yang phishing itu kan dulu itu seringnya by email. Email seolah-olah dari bank, pajak, e-tilang, dan Kayaknya sebagainya. pernah dapet nih. Nah, kalau email biasanya udah ngaca gitu kan. Nah, kalau yang malware karena mungkin adalah pengguna Android-nya tinggi gitu ya di Indonesia, jadi mereka menyasarnya menggunakan file APK tadi. Okay. Nah, kalaupun saya ngaksesnya ternyata dapat WA, tapi saya buka lewat komputer gitu ya atau laptop, ya APK-nya nggak akan berpengaruh karena nggak akan terinstall. Oke, Nah, formatnya beda ya? Betul. Nah, kemudian juga perangkat yang lain. Nah, yang sniffing ini batasannya di sini, Mas Pandu. Jadi karena kecenderungan kasusnya adalah instalasi aplikasi Android, maka yang kecenderungan kena adalah pengguna Android. Nah, kalau yang phishing ini yang bisa kena cross platform, apapun asalkan mengisi ada internet, bisa buka browser, bisa kena. Macam itu. Oh, banyak banget ya berarti ya. Ini berarti ini kalau misalnya dipikir secara manusiawi kayak buat yang awam kayak, oh bisa gini ya ternyata ya. Gitu. Oke, baik, dan tentunya ini menjadi menarik banget karena targetnya ini biasanya orang tua dan nggak sedikit juga anak muda yang akhirnya juga kena akan hal ini. Mungkin karena excited atau gimana. Sebenarnya pakai ini juga, undangan ini juga bisa diselidiki ya Mas. Ternyata sumbernya dari mana, nomor yang nggak dikirim seperti apa gitu ya. Iya, bisa. Oke, baik. Nah, ini akan menjadi menarik banget. Kita akan ulik lebih dalam karena pasalnya kalau Pandu baca-baca literasi, ini ada beberapa kecenderungan nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah nge-push hal ini biar tidak terjadi atau biar kita enggak mengalami ikut jadi korban di dalamnya. Nah, kayak gimana? Bagi Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Kampuspedia. Baik pemirsa USM TV, masih tentunya di Kampuspedia, hanya di USM TV. Nah, kali ini kita masih bersama-sama ngebahas tentang fenomena yang hangat sekali terjadi dan tadi udah dijelaskan juga ada istilah-istilah yang mungkin bagi Anda asing mendengarnya, yaitu sniffing dan juga phishing. Dan tadi udah dijelaskan oleh Mas Agusta bahwa hal ini ada dua hal yang mendasar yang berbeda gitu ya. Yang satu bisa mengendus tanpa kelihatan, segala aktivitasnya bisa terekam gitu kan. Yang satu harus membutuhkan action kita di dalam link web untuk mengisi data-data yang ada di sana. Nah, kali ini Pandu pengen tanyakan lagi nih Mas. Mungkin buat yang ada di rumah belum tahu dan belum begitu paham. Sebenarnya langkah-langkah apa sih yang akhirnya membuat kita sampai di sana? Maksudnya di sini seperti apa dari awal itu diskemakan gitu kan? Dari awal kita action sampai akhirnya kita nggak sadar nih ternyata di dalam HP kita tuh udah ada malware atau link data yang udah kita isi. Oke, berarti yang kita mulai dari sniffing dulu ya, Mas Pandu. Jadi untuk yang sniffing ini dikirim gitu ya, melalui nomor yang tidak dikenal. Jadi harus kita kenali dulu nomornya sebagai tindakan preventif. Kedua, sebenarnya kita unduh pun
itu ada yang modelnya bisa langsung terinstall, ada yang tidak. Oke. Nah, kalau yang tidak langsung terinstall, dia akan minta akses untuk bisa tadi itu saya sampaikan. Nah, setelah akses itu diizinkan dan di oke, maka dia lanjut menginstal sampai selesai. Oke. Sampai selesai di situ, maka selain dia bisa mengakses perangkat dari jarak jauh, dia juga bisa melihat apa yang kita lakukan. Oke. Nah, itu ada hal yang harus kita antisipasi. Oke. Kenapa? Karena ketika mereka bisa melihat apa yang kita lakukan, ketika kita buka mobile banking dan sebagainya, sudah langsung terambil. Itu yang bahaya. Nah, kemudian apakah terkait OTP ya, kayak one time password ini ya? Selama ini sudah kena malware percuma juga, karena SMS masuk ke device tersebut, perangkat tersebut, kita dari jauh selaku pelaku ya juga bisa melihat SMS-nya gitu. Nah, itu berarti kayak mirror screen gitu ya? Betul. Dari jauh kelihatan semua apa yang dilakukan, apalagi kita bisa mengakses SMS, itu cara yang paling cepat mereka bisa masuk. Nah, itu yang sniffing ya, karena base-nya adalah aplikasi. Kalau yang phishing, biasanya mereka dengan narasi yang panjang gitu, kemudian dikirim via WA paling sering, kemudian seolah-olah tidak ngasih link secara eksplisit, Mas Pandu, tapi seolah-olah implisit dalam sebuah frame image gitu, yang di bawahnya adalah buka. Sebenarnya itu link. Nah, kalau ini yang sering mungkin teman-teman lihat adalah ketika mendapat SMS dari customer service provider. Nah, mereka kan karena akun bisnis, jadi mereka diizinkan untuk mengirim itu. Nah, ini bukan link kok, tapi image. Tapi sebenarnya di bawahnya itu link gitu. Nah, URL yang mengakses ke website untuk keperluan phishing. Nah, di sini penekanannya adalah, ayo ini adalah adanya perubahan aturan, maka Anda maksimal jam ini, hari ini harus segera. Nah, itu ada sentuhan rekayasa sosialnya. Kemudian setelah itu akan di redirect atau diarahkan ke website yang tujuannya itu tadi meminta data pribadi. Ingat bahwasanya bank maupun instansi yang lain tidak pernah meminta username password kita. Apalagi tanggal lahir, apalagi nama ibu kandung. Nah, itu yang harus diantisipasi. Itu modelnya sampai di titik itu, phishing kita memberikan data, maka otomatis mereka akan lihat, nah ini tuh yang digunakan untuk mereka mengambil data-data pribadi selanjutnya. Nah, itu yang dibahayakan di sana. Phishing-nya. Tapi ini yang tiba-tiba terlintas gitu ya. Tadi sempat disebutkan bahwa ada beberapa aplikasi kalau di sniffing yang tidak butuh action kita. Hanya download dia langsung terinstall otomatis. Terus ciri-cirinya Mas, gimana kita tahu kalau HP kita tuh ternyata udah di hijack gitu, dibajak gitu? Oke, jadi ciri-cirinya salah satunya tadi ya, baterainya cepat habis. Kemudian koneksinya internet tinggi. Lihat aja kalau HP nggak diapa-apain, tapi kok traffic mobile datanya tinggi atau wifi-nya tinggi, berarti indikasinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cepat panas. Nah, walaupun ini yang kita takutkan ya Mas Pandu, karena isunya adalah ada yang sampai dia di menu sistem untuk melihat aplikasi apa saja yang berjalan, itu bahkan ada yang dihilangkan, nggak muncul di situ. Nah, kalau nggak ketahuan ya? Iya, nggak ketahuan, memang betul-betul. Jadi kalau ada cerita dulu Snowden gitu ya, yang WikiLeaks, pernah nonton. Bahkan diceritakan perangkatnya mati sekalipun kameranya kebuka, dia bisa akses. Ya memang di dunia militer sudah semacam itu. Nah, apalagi kalau sekarang yang seperti ini yang pernah dipraktekkan juga, yaitu bahkan screen off dan lain-lain bisa mengakses. Ya bedanya cuma perangkatnya akan berkinerja lebih tinggi lagi, ya lebih keras lagi untuk bisa melayani permintaan sniffing dari pelakunya. Itu yang membedakan. Berarti ciri-ciri mendasarnya itu kita bisa lihat di hardware-nya berarti. Betul. Panas, terus habis itu kuotanya cepat habis juga, baterainya cepat habis. Kalau selain itu ada nggak? Kadang kita bisa ini juga nggak, maksudnya ikut ngerasain kalau misalnya kita lagi interaksi terus tiba-tiba ada apa? Kalau kinerja jelas terhambat ya, kayak sedikit mungkin nge-lag atau lemot. Kemudian sebenarnya ada beberapa yang bisa terdetek melalui aplikasi antivirus.
Nah, ini yang mungkin jarang aware-nya di sana. Antivirus kan harusnya di PC aja, di laptop aja. Ternyata di perangkat itu juga harus ada gitu ya. Semenjak itu saya juga memberi informasi ke keluarga gitu ya. Jangan abaikan antivirus di perangkat kita. Walaupun kita jarang juga masukin flash disk. Kalau dulu kan virus kan banyak flash disk, warnet ya kan. Colok sana colok sini. Sekarang ini dari WhatsApp dan sebagainya akan muncul malware yang bisa bertebangan. Bahkan kemarin pernah rilis tentang berita sudah masuk ke Play Store pun itu ada yang tetap kedetek ada malware-nya. Makanya ada yang beberapa di take down. Bahkan itu sudah di Play Store gitu ya. Nah ini apalagi yang dikirim via WA, tidak ada izin dan pengujiannya gitu kan, ya pasti akan berbahaya. Oke, berarti kita penting banget ya buat tahu sumbernya dari mana itu ya. Wah ini ternyata luar biasa juga. Nah kalau itu tadi yang nggak ketahuan, misalnya kita nggak action buat install itu, tapi udah otomatis. Kalau yang harus install sendiri mas, ada bedanya nggak? Ada. Okay. Jadi kalau install itu kan biasanya dia akan device-nya secara otomatis akan membatasi. Apakah benar Anda akan menginstal dari aplikasi yang pihak ketiga. Nah biasanya kita oke gitu ya, tek oke, maka aplikasi itu akan membuka minta akses perizinan, permission device, kemudian media penyimpanan dan sebagainya. Itu biasanya harus kita yang pernah disimulasikan itu harus di action gitu. Setelah terinstall lah itu yang bisa mulai berjalan sniffingnya. Nah makanya penting untuk kita satu tadi tuh Mas Pandu menginstal aplikasi yang dari pihak resmi. Ya. Karena secara default sebenarnya perangkatnya itu pasti akan menolak dan akan minta verifikasi kita dulu. Benar nggak nih? Akan gitu. Makanya hati-hati dengan yang sering menginstal mod gitu ya, yang asalnya nah, ini tidak. Anak muda nih biasanya. Pengen keren WA-nya bisa seperti apa. Nah itu hati-hati karena kita nggak tahu apakah di dalamnya sudah ada malware atau belum. Itu dan mereka bebas untuk berselancar di device kita ya mas? Iya. Betul. Melakukan action pun juga bebas? Bisa. Termasuk transaksi di ATM bisa? Kalau transaksi tidak ya, tapi yang meremot ini ada yang levelnya sampai ke meremot. Nah itu bisa yang langsung berinteraksi gitu ya? Meremot dari jauh gitu berinteraksi. Nah yang sering terjadi kasusnya di Indonesia ini yang dia mengakses dan monitor saja. Jadi tidak bisa meremot dari jauh. Lalu datanya digunakan untuk apa? Kalau misalnya cuma dicek doang gitu. Jadi akan ditunggu nih. Jadi memang kejadian ini kan nggak bisa langsung terinstall, langsung mentah mobile bankingnya disedot dan sebagainya. Tapi ditunggu dulu sampai mereka mengakses mobile banking, kemudian kita memperoleh username dan password dan sebagainya. Nah baru setelah itu mereka seolah-olah memindah bukukan rekening dengan menginstal di aplikasi yang lain. Nah biasanya kan akan minta OTP kan. Nah OTP-nya karena kita sudah remote, tinggal ditaruh di sana. Sudah mereka yang bisa mengirim. Nah jadi kasusnya yang terakhir pernah saya baca itu memang tidak dalam waktu 1-2 hari ya, tapi memang menunggu sampai ada tindakan-tindakan dari perangkat tersebut. Itu yang banyak terjadi. Wah ini ternyata banyak sekali kasusnya ya yang melanda bumi pertiwi ini. Oke, baik. Dan mungkin sedikit informasi yang udah diberikan ini bisa membantu pemirsa yang ada di rumah ya untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan ciri-cirinya. Kalau handphone Anda di rumah ini mulai terasa panas gitu kan, ini kadang-kadang bisa jadi Anda handphonenya udah terbajak gitu ya, betul. Udah terinstall aplikasi malware yang ini bisa membahayakan Anda dan juga data-data pribadinya. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi, mau ganti handphone juga bisa ya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas gimana cara untuk mengatasi hal ini, tindakan preventif ataupun ketika kita udah terlanjur nih, udah kejadian kita harus gimana. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Kampuspedia.
Baik, masih bersama kami tentunya di Kampuspedia dan tadi udah dijelasin sama Mas Agusta banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi dan juga diberikan pengertian juga nih bagi Anda pemirsa yang ada di rumah. Ternyata banyak sekali ciri-ciri yang bisa kita temukan dalam satu device yang udah terinstall malware gitu kan. Dan tentunya ini semoga bisa menjadi atau menggugah rasa penasaran Anda gitu kan, biar enggak coba-coba sendiri. Kita udah dapat informasi dan wawasan, kita bisa lebih berhati-hati. Nah, ini kemarin Pandu juga baru ngalamin nih Mas. Ini sama kejadiannya tentang sniffing dan ini bentuknya aplikasi undangan. Ini di grup kerjaan gitu kan, kerjaan event. Nah, tiba-tiba ada yang ngirim nih, ngirim schedule tentang penyelenggaraan kalender eventnya. Nah, nggak dinyana-nyana kan. Pandu mikirnya ya udah teman-teman sendiri gitu. Teman-teman sendiri, Pandu klik langsung download. Nah, langsung bingung tuh. Barusan tahu, loh kok ada aplikasinya di belakang kan ada titik APK-nya dan biasanya kalau ada pun format PDF kan biasanya PDF-nya kecil semua ya. Betul. Nah, ini kok lain daripada yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya tindakan apa sih Mas yang harus kita lakukan ketika pertama nggak sengaja ataupun oke nih udah kepo-kepo banget udah klik gitu. Oke, kalau memang sudah terunduh ya, untuk preventifnya jangan install, itu jelas. Jangan install. Kemudian sniffing ini kan kuncinya ada di akses internet dari jarak jauh gitu kan. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah airplane mode, jadi mode pesawat. Ketika mode pesawat, internet mati, kemudian jaringan seluler juga mati, otomatis akses mereka ke perangkat kita juga terputus. Nah, itu tindakan pertama kali yang wajib dilakukan. Kemudian kalau kita ingin meyakinkan, maka kita perlu membackup terlebih dahulu gitu ya data-data yang penting di device. Mungkin backupnya jangan backup lewat cloud lagi ya, connect internet lagi. Tapi lewat perangkat gitu menggunakan kabel, entah laptop, entah PC, kemudian di backup. Nah, setelah itu barulah Anda melepas SIM card-nya. Nah, kenapa SIM card? Karena untuk keperluan mobile banking itu ada yang butuh dia SIM card tersebut kan. Nah, itu yang kita backup. Setelah itu serasa data sudah aman, SIM card sudah lepas, maka perangkatnya wajib diinstal ulang atau kembali ke setelan perabrik dengan factory reset dari awal depan itu. Ini berarti harus itu langkah mutlak. Langkah mutlak. Langkah mutlak. Karena daripada kita menelusuri mana aplikasi yang sifatnya malware ya kan, sekalian juga ya. Kayak mencari jarum di tumpukan jerami juga, lihat satu-satu kan akan repot. Nah, itu yang kalau sudah terjadi ya, makanya di kami di program studi sistem informasi ini ada mata kuliah literasi digital, Mas Pandu. Dan 2023 kemarin salah satu pilar literasi digital terendah di Indonesia adalah digital safety terkait topik ini sendiri. Itu yang paling rendah. Maka dari situ melalui mata kuliah literasi digital ini teman-teman mahasiswa sistem informasi ini ya memberikan semacam edukasi ya. Kita apalagi kita perguruan tinggi memang wajibnya kita memberikan pengetahuan literasi kepada masyarakat, terutama yang kita sasar adalah siswa-siswa. Kenapa? Karena mereka yang dekat dengan orang tua. Nah, ini. Iya, akhirnya mereka bisa memberitahu orang tua dan sebagainya. Mereka lebih cepat menangkap tren tindakan semacam ini daripada kita orang tua. Kenapa? Karena nanti mindsetnya akan ketakutan yang muncul. Padahal teknologi itu dan kejadian semacam ini hanya perlu diwaspadai tapi tidak perlu ditakuti sebenarnya. Berarti perlu waspada. Ini kayak Bang Napi ya. Waspadalah. Tapi memang kadang juga ini ya maksudnya kita sebagai seorang anak muda generasi zaman sekarang
kenapa ya selalu kalau berhadapan dengan orang tua tuh ketemunya malah jadi ikutan takut dan bingung gitu. Karena kadang kalau misalnya udah keinstall nih nggak sengaja, aduh ini gimana ini? Langsung paniknya nomor satu gitu. Oke, tapi itu tadi sniffing gitu ya. Itu sniffing caranya kita harus amankan data, Betul. matikan koneksi internetnya, terus amankan SIM card, baru habis itu factory reset. Betul. Gitu ya. Kalau phishing, Oke, kalau phishing biasanya data yang diminta dan disasar ini terkait perbankan, Mas Pandu. Sering-seringnya adalah yang mengirim ini adalah menyamar jadi pihak bank. Nah, kalau kita sudah terlanjur gitu ya mengisikan data, maka memang secepatnya harus melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening yang tadi dimasukkan, itu wajib. Nah, pasti akan lebih cepat ketika kita datang ke bank, kemudian membawa kartu identitas gitu ya, sebelum pelaku ini sudah bisa dapat data-data yang diinginkan. Karena memang data-data yang diinginkan ini yang nantinya seolah-olah diambil, digunakan oleh pihak tertentu yang mengaku nasabah yang resmi tadi. Itu yang ditakutkan. Memang ada juga yang modelnya datanya dijual. Jadi kalau kemarin ada isu data-data nasabah itu, kalau menurut saya tidak sepenuhnya dari pihak bank yang lepas, tapi dari tindakan-tindakan yang semacam ini dijual di dark web gitu ya, kemudian keluar di internet. Nah itu yang sering terjadi semacam itu, penjualan data pribadi itu. Ternyata penjualan data pribadi yang sumbernya dari kita sendiri kan? Iya, betul. Betul sekali. Kita tidak sadar gitu ya memberikan data-data yang kadang sifatnya sensitif ya Mas Pandu. Artinya semacam ini aja deh. Kita posting ketika anak kita ulang tahun. Kapan, di mana, itu kan sudah dapat tanggal. Habis itu ngetak nama ibunya, gitu kan, dapat nama lengkap. Nah, itu kebiasaan-kebiasaannya sebenarnya perlu kita waspadai juga. Nah, makanya data-data sensitif itu harus kita pilah betul, ya. Maka ada aktivis sosmed yang jarang sekali melakukan itu, hanya tidak pernah menge-share terkait data pribadi, keluarga dan sebagainya, karena takutnya itu tadi, kalaupun tidak menggunakan sniffing maupun phishing, tapi dengan murni rekayasa sosial tadi, kita bisa kena. Makanya kalau dulu kan seringnya ditelepon di rumah, Pak ini anaknya. Nah ketika sudah nyebut nama lengkap, sekolahnya di mana, kita pasti akan lebih yakin. Nah itu yang biasanya digunakan selanjutnya. Ternyata banyak sekali ya celah-celah yang perlu kita waspadai. Nah kalau tadi kan itu kan ketika kita udah ngalami kejadian. Kalau preventifnya Mas? Preventif. Pencegahannya seperti apa, baik sniffing ataupun phishing? Yang pertama kita tidak membuka, apalagi mengunduh chat gitu ya, apalagi dari nomor yang tidak kita kenal. Kemudian apabila kita sudah membuka, mungkin kita bisa memverifikasi ini dia kontak dari siapa. Biasanya ada grup yang bersama, itu kan bisa jadi kita lihat indikasi ya. Kalau tidak ada, kemudian mengatasnamakan. Terus yang perlu dipahami, setiap institusi perbankan dan sebagainya itu walaupun nomornya kita tidak simpan, dia secara otomatis ada nama BPJS gitu kan. Kemudian bank apa tanpa kita simpan, berarti itu memang dari resmi. Pak, Mas yang centang hijau jangan percaya yang centang hijau, karena ada modelnya yang profil picture-nya itu dibuat centang hijau. Ada centang hijaunya di dalam, padahal kan centang hijaunya kan di luar foto. Itu satu, kita harus waspadai terkait itu, tidak orang dikenal, tidak dengan sukarela memberikan data yang sifatnya pribadi, apalagi username password, tidak ada sama sekali yang minta semacam itu. Kemudian melakukan edukasi ke sesama, itu yang terus kita harus lakukan. Oke. Dan kadang ada juga yang pakai modusnya copy nomor gitu, bisa juga Mas. Biasanya ada yang misalnya nomor saya gitu, tiba-tiba saya nggak ngerasa ngirim, dia ngirim sendiri aplikasi undangan pakai nomor saya. Itu mungkin yang device yang terhubung nggak mungkin ya, Mas Pandu. Jadi kalau di WhatsApp kan memang ada yang kita bisa menautkan atau menghubungkan beberapa device. Kalau dulu itu memang salah satu bentuk kejahatan juga
Tapi biasanya yang sering ini yang punya pasangan dan sedikit posesif gitu ya. Tiba-tiba dilingkan ke PC, kalau device sesama smartphone kan udah nggak bisa. Tapi PC habis itu untuk melihat. Tapi perlu diketahui juga sebenarnya aplikasi semacam ini tuh ada tujuan positifnya. Salah satunya adalah untuk memonitor perangkat yang digunakan oleh anak-anak kita. Kalau beberapa aplikasi yang resmi itu ada untuk itu tadi, memonitor, kemudian untuk menjaga device, contoh sebagai kita punya beberapa perangkat yang digunakan berbarengan untuk kerja gitu kan. Kemudian kita perlu monitor dari jarak jauh. Nah, itu biasanya ada aplikasi untuk keperluan itu. Memang aplikasi yang resmi gitu ya. Banyak di Play Store juga. Cuma yang digunakan oleh pelaku-pelaku ini yang memang versi-versi untuk kejahatan. Wah, luar biasa. Banyak info nih, daging semua nih obrolan kita kali ini. Oke, nah ini kita udah masuk di penghujung acara. Boleh dong Mas kasih sedikit closing statement buat pemirsa yang ada di rumah. Oke, yang pertama jelas harus kita kenali dan verifikasi. Kedua, jangan asal sebarkan. Itu aja. Oke, simple ya banget ya. Simple banget, padat juga. Kita harus kenali dan verifikasi, jangan mudah menyebarkan. Ini penting banget. Ini apalagi buat jari-jari kadang-kadang, wah ini gosip terbaru, langsung sebarin broadcast gitu kan. Tapi ini perlu jadi perhatian khusus kita agar kejahatan-kejahatan semacam ini bisa kita tekan gitu kan. Dan enggak banyak makan korban juga. Karena kasihan juga kalau misalnya datanya udah rekam dan semua apa yang dia miliki ini bisa habis di dalamnya gitu ya. Oke, baik, semoga banyak informasi dan juga wawasan yang bermanfaat bagi Anda pemirsa di rumah, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di USM TV, saksikan program-program menarik lainnya yang kami tayangkan spesial bagi Anda di rumah. Dan tentunya saksikan terus episode-episode Kampuspedia selanjutnya, karena kami akan membahas isu-isu terkini yang pastinya akan berguna bagi Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih Mas Agusta untuk waktunya. Saya Pandu pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.